Selamat datang di channel Hubnet. Selamat menikmati konten-konten terbaru. Disclaimer, cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Profesor itu tercengang, begitu pula murid-murid lainnya. Profesor itu tak percaya Frey bisa menjawab semua pertanyaan dari profesor. Profesor itu pun berkata, bagaimana bisa, bahkan aku sampai menggali sampai era cahaya. Topik yang jarang murid bahkan profesor sendiri tahu, apa dia benar-benar Frey Blake yang ku kenal, aib dari akademi. Sambil meletakkan tangannya di meja Frey berkata, Profesor, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi kan? Selama menyelesaikan pertanyaanmu itu menyenangkan, aku sampai lapar. Profesor itu bergemetar sambil mengeluarkan keringat dingin, bergumam dalam hatinya. Bagaimana bisa berandalan ini tahu tentang sejarah 4000 tahun yang lalu? Frey pun pergi dari kelas sambil mengucapkan kau melakukannya dengan baik. Makan, meninggalkan profesor yang terheran-heran dan berkata, aneh. Kini Skane berpindah pada Frey yang sedang jalan pergi makan. Lalu Isabella mengikutinya dan berkata, apa kau mau pergi makan? Frey pun melihatnya dengan ekspresi wajah yang datar. Tanpa ekspresi, Frey memalingkan wajahnya. Dia nyuekin aku ucap Isabella. Dengan sedikit malu Isabella pun mengikuti Frey. Langkah demi langkah ia terus mengikutinya. Frey yang sudah tidak nyaman sudah diikuti mengatakan, ya ampun, apaan? Kenapa kau mengikutiku? Isabella menjawab nona ini juga perlu makan. Frey sambil menunjuk Isabella berkata, dan ada apa dengan nada militerisme itu? Bukankah itu mengerikan? Isabella menjawab, itu tradisi keluarga. Kumohon kau mengerti. Tepat di kantin banyak makanan di meja makan. Isabella terkejut dan berkata, apa kau mau memakan ini semua sendiri? Frey pun berkata, kau mencoba membuat dirimu lapar selama 4000 tahun. Kau akan bersyukur atas setiap makanan yang bisa kau dapatkan. Ia melanjutkan, waktunya makan, 4000 tahun, sambil bertanya Isabella melanjutkan, apa maksudmu? Frey menjawab, kau tidak perlu paham soal itu, dan kenapa kau mengikutiku. Tolong gak usah khawatir, tidak ada tempat lain yang tepat untuk duduk. Sambil makan Isabella bertanya, bagaimana kau tahu soal era cahaya dengan baik? Era cahaya? Tanya Frey. Isabella melanjutkan, aku membicarakan soal era di mana tempat pria hebat, yang hidup 4000 tahun lalu. Acara menunjukkan bahwa dinamai seperti itu karena kemampuan sihir mereka. Frey yang sambil mengunyah makanan dan menelannya ia pun bergumam. Aku cuma bisa menghela nafas pada poin ini. Sudah selama 4000 tahun namun entah bagaimana sihir menjadi lebih buruk. Apa ini? Juga perbuatan dari demigod. Isabella menjelaskan, keempat orang hebat pada sejarah sihir itu adalah Kassadin sang Magic Warrior, Wirseman sang Sage Caesar, Iris Peace Founder sang Black Witch, dan yang terakhir tapi bukan yang akhir, seorang pria yang dianggap bukan hanya penyihir terhebat sepanjang masa, tapi tujuan pribadiku, Lucas Strawman. Dia benar-benar pria yang luar biasa, jika dia masih hidup, nona ini akan mengajaknya menikah. Sontak, Frey pun terkejut dan tertawa. Isabella bertanya, kenapa kau tertawa? Frey berkata, hahaha. Bayi yang masih dalam proses pertumbuhan berbicara soal pernikahan. Apa kau bilang? Sambil tersipu malu, Isabella berkata, aku menghargai sikapmu, tapi aku tidak punya sedikit pun rasa tertarik padamu. Kasar sekali, kapan coba aku pernah mengajakmu menikah? Siswa lain yang melihatnya berkata, HP mana mereka berdua bisa bertemu? Isabel dan Frey makan siang bersama, siswa lain juga mengatakan, aku melihat kalau Isabel membuntutinya, benarkah? Si kepala besar Isabel yang mendapat juara 1,2, seluruh akademi itu mengambil langkah pertama. David aja ditolak sama dia. David, kami tidak bermaksud begitu. Hehehe, si bocah sialan itu, dia benar-benar membuatku jengkel hari ini. Sambil memotong makanan, Isabella mengatakan, soal pertanyaan terakhir Profesor.
Soal metode latihannya Caesar, Free menjawab, oh itu. Isabella melanjutkan, soal pertanyaan itu, kamu menjawab. Asimilasi, perkembangan, dan konflik. Bagaimanapun, aku cuma belajar sampai asimilasi, dan perkembangan. Lalu Isabella berkata, bisakah kau mengajariku metode latihan konflik? Sambil mengunyah makanannya yang tersisa, Free ini berkata, memangnya kakak kelas berapa? Aku tingkat keterampilan kelas 3. Wow, cukup hebat menjadi kelas 3 di usia segitu. Aku menyadari ini sebelumnya, tapi kau berbicara seakan umurmu tua. Aku sudah hidup sangat lama yang memuakkan. Isabel pun bertanya, bukankah umurmu sama denganku? Free menjawab, itu benar dalam beberapa alasan, tapi salah di sisi lain. Apa maksudmu? Aku kenyang. Isabella berdiri sambil meletakkan tangannya di meja. Ia mengatakan, sudah makannya? Free yang bawa piringnya mengatakan, pastikan kau sudah makan, aku balik duluan. Tunggu, kau masih belum menjawab pertanyaan Nona ini. Bisakah kau mengajariku metode latihan konflik? Free berkata, baca bukunya, aku tidak punya pengetahuan soal itu. Tapi aku punya pengalaman soal itu, maka dari itu aku gak bisa mengajarkannya dengan objektif. Hendak Isabella terkejut dan berkata, kau tidak punya pengetahuan soal itu melainkan pengalaman? Siapa sebenarnya? Kini kita diperlihatkan sebuah tempat itu untuk latihan tanding. Seorang profesor mengatakan, kelas hari ini akan berfokus pada pertarungan sihir 1 lawan 1. Untuk menjamin keadilan di pertarungan, semua sihir yang digunakan harus terbatas pada sihir tingkat pertama. Salah seorang murid sedang melihat dengan kesal karena Isabella berbicara pada Free. Isabella berkata, apa sebenarnya itu konflik? Lalu ada profesor wanita mengatakan, selain itu, aku akan menirukan pertarungan realistis. Meskipun kau terluka, itu akan dipertimbangkan menjadi kesalahan kalian. Aku harap semua pemula bersungguh-sungguh dalam pertarungan realistis ini. Profesor itu, ucap Free, maksudmu Profesor Jen? Dia cantik. Dengan terkejut Isabella mengatakan, apa kau gila? Kau memperlihatkan tindakan yang tidak senonoh terhadap profesor yang berusia 40 tahun. Apa kau beneran bilang begitu tadi? Iya, dia cantik. Perhatikan dan pelajari dengan baik, dia adalah model kecantikan dan martabat yang tepat. Meskipun selera wanitamu tampaknya sudah tua, hingga akhirnya pertandingan pertama adalah antara kamulah David dan Free. Mereka berdua saling menatap dengan tajam. David mengatakan, apa semua baik-baik saja, kawanku? Aku sudah menunggu sekian lama. Nyatanya, aku sangat senang sampai tidak bisa Free berjalan melangkah ke belakang David menuju ke Profesor Jen. Sontak hal tersebut membuat David sangat terkejut. Lalu hal yang tak terduga terjadi. Free mengatakan, aku bermimpi sudah sekian lama. Namun sudah kutemukan alasanku sebenarnya untuk bangun. Semuanya menuju ke momen ini. Profesor Jen dengan terkejut mengatakan ke pemula Free. Hal tersebut membuat para siswa yang melihatnya terkejut. Tidak usah khawatir. Mungkin aku kelihatan lebih muda, tapi aku lebih tua darimu. Bagaimana kedengarannya? Isabella yang melihatnya katakan, apa yang kau katakan? Dengan kehormatan tertinggi, apa kau mau makan malam bersama, malam ini? Jen berkata, kembalilah Free, aku tidak mau meringankanmu untuk kedua kalinya. Free berkata, bagaimana kalau gini, kalau aku memenangkan pertandingan ini, traktir aku makan malam. Kau nyaris tidak lolos syarat sihir tingkat 1, tapi kamu mengatakan kalau kau akan mengalahkan penyihir tingkat 3 David. Baiklah, kalau kau menang, aku akan mentraktirmu makan malam. Apa itu janji? Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa. Sambil tersipu malu ia berkata, ini tindakan yang memalukan, bertahanlah. Aku tidak bisa biarkan hatiku berdegup kencang pada seorang bocah. Apa kau sudah gila? Free, aku tidak pernah tahu kau memiliki selera macam itu. Ucap David, ia melanjutkan, apa mungkin kau mencoba untuk meminta agar seluruh pertandingan ini dibatalkan, antara kita berdua, dibatalkan. Kenapa aku melakukannya? Ucap Free sambil melakukan pemanasan. Sepertinya kau tidur nyenyak tadi malam. Tapi sepertinya kau tidak paham sepenuhnya dengan situasi di sini. Dengarkan baik-baik, akan ku mulai dengan pita suaramu. Lalu akan ku hancurkan lenganmu.
kau tidak akan bisa berhenti, ataupun berteriak minta tolong. Bukankah ku bilang, kalau hari ini akan menjadi hari terakhir kau bisa menggerakkan kakimu? Free dengan santainya mengatakan, tapi gak ada sihir tingkat pertama yang sepenuhnya bisa melakukan itu. Kau tahu, aku David, aku bisa, aba-aba dari Profesor Jen pun dimulai. Pertandingan dimulai, para siswa yang melihatnya sangat bersemangat. Serangan awal dimulai dengan David yang merapalkan mantra, Stone Rage. Lalu tanah-tanah di sekitar terbang membentuk sebuah bentuk. Para siswa yang melihatnya sambil terkejut mengatakan, Stone Rage, dia bisa menggunakan itu. Isabella yang terkejut berkata, Profesor Jen, bukankah Anda bilang kalau kita terbatas boleh menggunakan sihir dengan pertama? Profesor Jen menjawab, dia tidak melanggar peraturan. Bagaimana bisa kau bilang mantra David tidak melanggar peraturan? Mantra ini hanya keluargaku yang bisa menggunakannya, Vision Magic. Selama itu sihir yang hebat, bahkan penyihir tingkat pertama bisa menggunakannya. Meskipun Vision Magic menjadi simbol kekuatan keluargamu, kenapa kau repot-repot menggunakannya untuk mengganggu orang? Sontak David berkata, kenapa apa kau takut? Dengan santai Free menjawab, tidak terlalu. Free pun hendak mengeluarkan sihirnya, Magic Missile. Bagus. Warnanya terang. Murid yang melihatnya bergumam. Apa dia serius sekarang? Pev. Hahaha, Magic Missile. Apa kau pikir Stone Rage dan Magic Missile itu sebanding? Tapi cuma sihir tipe itu saja yang bisa benar-benar kau gunakan kan? Tanpa berkata apapun Free menjentikkan jarinya dan sihirnya pun melesat ke arah David dan mengenainya. Sihirnya itu begitu kuat sampai David terdorong oleh sihirnya itu dan terpental jauh. Hingga akhirnya David tergeletak, lemas, dan tak sadarkan diri. Semua orang terheran-heran dan juga terkejut. Lihat kejadian itu, termasuk profesor wanita itu yang melihatnya juga terkejut. Free yang baru saja melancarkan serangannya hanya tersenyum, dan melihat David sudah terkapar dengan wajah menyedihkan. David yang mengeluarkan air mata bergumam, aku tidak bisa bicara. Sungguh ini adalah pemandangan mengerikan. Ada seseorang yang melihat itu berkata, katanya dalam sesi pertandingan ini hanya dibolehkan menggunakan sihir kelas C. Tapi Free melihat David dan mengatakan, kau benar-benar tidak punya malu menggunakan Vision Magic selama sesi pertandingan. Kau mencoreng kehormatan keluargamu bodoh. David yang mendengarnya hanya bisa diam menyedihkan. Jadi, kau bilang apa tadi? Mau memotong pita suaraku? Ah benar juga. Tadi kau bilang ngomong hancurkan kaki tanganku dengan perlahan, satu persatu, kan? Ucap Free sambil mengeluarkan sihirnya. David berusaha bangkit dan mengatakan, tolong, jangan, maaf, aku bersalah, tolong. Namun suara David tidak terdengar oleh Free. Free pun melancarkan serangannya seperti serangan pertamanya. Serangan Free itu diarahkan ke kakinya David. Sontak David pun yang terkena serangan itu, berteriak kesakitan. Kakinya hampir hancur karena serangan barusan. David yang sudah mengenaskan tambah semakin mengenaskan. Free pun berkata, ada apa? Bukannya ini rencanamu selama ini? Tidak enak kak rasanya. Keterlaluan, Isabella berkata kepada Profesor Jen, dia kan sudah menang. Aku minta hentikan pertandingan ini sekarang juga. Profesor Jen menjawab, dia masih belum menyerah. Isabella melanjutkan, tapi pita suaranya tertembak. Dijawab Profesor Jen, Kadet Isabel, aku sudah bilang padamu. Untuk menganggap ini seperti pertarungan sungguhan. Inilah konsekuensi menjadi penyihir, siapapun tidak bisa meminta ampun di tengah-tengah pertarungan. Kalau mentalmu seperti itu, kau takkan sanggup menjadi seorang penyihir. Isabella pun termenung mendengarkan ucapan Profesor Jen. Kini nampak Free, matanya menyala dengan terang. Melihat David dengan tajam, dan berkata kaum tampak senang sekali saat kau memperlakukanku dengan kurang ajar. Tapi kau tak suka keadaannya berbalik. Dunia menjadi lebih buruk karena penyihir sepertimu dibiarkan bernafas dan bertindak sesuka hati. Lebih baik kau tidak bisa menggunakan sihir lagi untuk selamanya, demi kebaikan semua orang. Lalu Free melangkah menghampiri David dengan tersenyum dan berkata, aku cuma bercanda, nak, kau serius mengira aku akan menghancurkan semua kaki tanganmu. Free berbalik dan mengatakan, kau tahu aku ini orang baik, aku kasihan padamu, jadi aku hancurkan kakimu saja. David melihatnya menangis dan menghela nafas. Free tiba-tiba mengatakan, tapi, bukankah masih ada satu kaki lagi?
Lalu Free dengan senyum menakutkan, ia merapalkan sihirnya, Magic Missile. David terkejut atas apa yang Free lakukan, hanya bisa pasrah, menangis, dan berteriak. Dia seperti anak kelas 1, siapa dia, kemampuannya lumayan. Anak itu melihatnya dan berbalik meninggalkannya hendak menuju ke akademi. Kini tempat berpindah di akademi, semua siswa sedang membicarakan Free dan David. Salah seorang siswa berkata, "Hei, kau sudah dengar? Ternyata Free mengalahkan David dengan telak." Siswa lainnya berkata, "Serius?" Lalu siswa yang lain mengatakan, "Temanku yang sekelas dengan mereka membicarakannya. Katanya kondisi pita suara dan kakinya buruk sekali, sampai-sampai dia harus dibawa pulang ke rumah." Siswa lainnya menjawab, "Bukannya itu artinya dia tidak bisa menjadi penyihir lagi? Menurutku ini pembalasan bagi dia. David itu kan brengsek sekali. Dan sekarang keadaan akademi menjadi lebih baik setelah dia tiada. Bagaimana Free bisa menang? Apa yang terjadi? Lihat di sana, itu orangnya. Apa mungkin dia memiliki kontrak dengan iblis?" Free yang berjalan dengan santai, lalu ada yang menghampirinya dan berkata, "Kau, Free Black kan?" Tanya orang itu. Free pun menjawab, "Ya, kau siapa?" Ia memperkenalkan dirinya. "Aku kadet kelas 4, Douman Milos." "Ah, jadi kau seniorku." Free Black, "Bergabunglah dengan Trouman Rings." "Trouman?" tanya Free. "Benar, harusnya kau sudah mengenal kami. Sebagai kadet di akademi ini, kami sekelompok kadet yang mewakili akademi di bagian barat, Trouman Rings. Tapi tidak sembarang orang bisa bergabung dengan Trouman Rings, hanya kadet-kadet terpilih yang bisa bergabung bersama kami. Cincin ran ini adalah simbol anggota Trouman Rings. Keren kan? Ini dibuat khusus oleh pengrajin Master Prodeus. Ini emas padat, bahkan ada bekas gigitan di tengahnya." Free melihat dan bergumam, "Apa istilah untuk mengakui kepemilikan nama orang lain?" Douman melanjutkan kata-katanya, "Dengan cincin ini saja aku bisa memilih jalan karir yang aku inginkan. Cincin ini pun membuat aku merasa tidak lapar selama-lamanya." Free gumamnya, "Ah, iya, bahkan aku tidak termasuk di daftar keluargaku sendiri." Lalu kadet itu melanjutkan, "Bukan hanya itu, jangan kaget. Tapi ketua Trouman Rings tidak lain dan tidak bukan." Free dengan melangkah meninggalkannya mengatakan, "Gak, makasih." Douman yang terkejut berkata, Apa kau gila? Kita bicara soal Trouman Rings loh, Trouman Rings." Lalu datang seseorang dan berkata, "Sudah cukup, Douman, caramu membujuknya tidak akan membuatnya mau bergabung, Tuan Peranjune." Free yang mendengar itu kemudian melirik dengan penasaran. Douman membungkuk menunjukkan hormat sambil mengatakan, "Anda sudah datang." Free dan seseorang itu saling bertatapan. Lalu orang itu berkata, "Kurasa kau lebih terbiasa dengan perkenalan diri secara formal. Aku kadet, aku ketua Trouman Rings, Peranjune. Aku adalah manajer dari Trouman Rings, Peruan Jun. Bagaimanapun, aku juga berharap untuk mengundang Free untuk bergabung dalam Trouman Rings." Free melihat dia dengan seksama, dia bergumam. Ketenangannya sangat mengagumkan untuk seseorang di umurnya. Lalu Frey berkata, "Ya ampun, gak tertarik ah. Gak akan ada yang berubah bahkan kalau aku bergabung ke grup itu. Aku tidak akan memberi hak cipta pada namaku, jadi bersenang-senanglah kalian." Free sambil meninggalkannya, ia terlihat kesal sambil berkata, "Bajingan sialan itu, siapa memangnya kamu?" Lalu tangannya diangkat, menandakan untuk berhenti. Ketua itu melihatnya, ia pun meminta maaf. Ketua melihat Free meninggalkannya dengan ekspresi diam tetapi serius. Kini, malam hari di sebuah tempat makan, terlihat beberapa hidangan mewah. Ternyata ini adalah janji Profesor Jen yang mentraktir makan Free tadi siang. Profesor Jen mengatakan, "Aku tahu aku punya janji untuk mentraktirmu makan malam. Tapi dari mana datangnya satu lagi mulut ini untuk makan?" Free pun berkata, "Lihat kan, ku minta kau pergi. Letakkan garpumu, jangan makan itu." Isabella yang mengikuti Free yang sedang makan malam berkata, "Tolong tidak usah memperdulikan aku mengikuti kalian berdua karena aku cemas." Free pun geram dengannya, lalu berkata, "Oh, bisakah tinggalkan saja kami? Kata-kata untuk seberapa bodohnya kamu ini." Isabel mengatakan, "Tidak peduli seberapa banyak aku mencari, aku tidak menemukan info apapun di pertarungan. Kau mau apa emang kalau untuk mengajariku aja nggak bisa-bisa? Aku tidak punya pilihan lain selain mengikutimu sampai kau mau mengajariku." Lalu Profesor Jen berkata, "Pertempuran? Apa kau bicara soal metode latihannya Kassadin?"
Apa Profesor Jen tahu soal itu? Profesor Jen melanjutkan, aku dengar rumor di lembaga mage, tapi tidak peduli seberapa keras aku mencari rekamannya, aku tidak bisa menemukannya. Apa kau bilang Free tahu soal ini? Kalau kau tidak berbohong, aku juga ingin dengar lebih banyak soal itu. Free yang sedang meminum minumannya, menghampiri Profesor Jen. Sebagai gantinya, aku bisa mengajarimu hal yang lebih baik. Bagaimana? Kita bisa lanjut membahas ini di kamarmu. Profesor Jen berkata dalam hati, ya ampun, kenapa aku bereaksi seperti ini? Pada seorang kadet yang usianya 20 tahun lebih muda, seolah-olah tubuh dan pikiranku tidak berjalan beriringan. Isabella tiba-tiba menghantamkan tangannya di meja. Hal itu membuat Free dan Profesor Jen terkejut. Isabella berkata, berhenti bertindak yang memalukan pada Profesor. Dengan sedikit kesal Free berkata, kau masih di sini. Sial, malam hari yang terang disinari cahaya bulan. Terlihat Free sedang berdiri memikirkan akan suatu hal. Ia berbicara dalam hatinya, aneh, jika demigod sepenuhnya yang memerintah dunia ini, seharusnya aku adalah duri baginya. Kuharap dia menghapus jejak peradaban kami. Tapi bahkan setelah 4000 tahun, informasi tentang Kassadin, Schweizer, Iris dan aku, nyaris tidak ada perubahan. Bagaimana bisa? Apa itu berarti masih ada orang yang mengikuti kehendak kita dan memperjuangkannya? Lalu datang seseorang wanita, ternyata itu Isabella. Mereka saling bertatapan. Free bertanya kepada Isabel, siapa jagoan di akademi? Isabella wajahnya yang memerah menjawab, jagoan? Itu perkataan anak kecil? Free melanjutkan, aku tidak peduli. Orang yang terkuat di antara semua kadet, profesor dan semua orang. Siapa? Isabella berkata. Padahal kau sendiri tidak menjawab pertanyaanku. Free menjawab, aku akan jawab kalau kau jawab memberitahuku. Benarkah? Free yang melihat Isabel sangat antusias dengan pertanyaan Free. Free kemudian bertanya, semenarik itukah? Isabella dengan semangat menjelaskan, yang terkuat di antara semua kadet adalah peran June. Yang terkuat di antara profesor itu Profesor Dio dan Profesor Adelia. Tapi yang terkuat di antara mereka semua mungkin tanteku. Lalu Free berkata, tantemu? Profesor Jen datang dan mengatakan, tantenya Kadet Isbila adalah kepala akademi, Nona Sris Trisnin. Dia adalah penyihir bintang 6 yang diberi gelar, Ice Sintesis oleh kerajaan, Ho bintang 6. Tingkatan penyihir, secara teori tertingginya adalah bintang 9. Tapi orang yang terakhir mencapai tingkat itu dari 3000 tahun silam. Kebenaran tentang ini masih diperdebatkan, dan mereka bilang tingkat tertinggi yang bisa mereka capai adalah bintang 8. Pasti kurang dari 10 penyihir hebat di seluruh dunia yang berhasil mencapai bintang 8. Jadi sebenarnya, mencapai bintang 9 itu hanya sebuah legenda. Mungkin orang yang memasang sihir yang melindungi akademi, juga kepala akademi. Lalu Profesor Jen berkata, entahlah, mungkin kau benar. Free bergumam, yang jelas itu bukan hal yang bisa penyihir bintang 6 lakukan. Free teringat tadi siang ketika dia ditawarkan untuk bergabung dengan Trauman Rings. Sudah kuduga, ada yang tidak beres. Sris Trisnin, wanita itu mungkin mengetahui sesuatu. Aku harus menemukannya. Free memanggil Isabella, dan Isabella menjawabnya, ya. Free melihat Isabella dan bergumam, tapi, lebih baik tidak. Karena selama aku tidak tahu seberapa jauh pengaruh demigod, aku tidak bisa melibatkan anak tak bersalah dari situasinya. Mungkin harus aku sendiri yang menekan kepala akademi. Lalu Free mengatakan, apa setidaknya aku harus capai bintang 7? Isabella dengan terkejut berkata, bintang 7. Lalu Profesor Jen mengatakan, heh, bintang 7. Paling cepat, butuh 10 tahun, atau mungkin 20 tahun. Dengan santainya Free berkata, ya, kalau aku berlatih dengan cukup keras, aku pasti bisa mencapainya sebelum liburan selesai. Apa kau bilang? Hahaha. Baiklah, siapa tahu bualanmu jadi kenyataan suatu hari. Bermimpi besar itu bagus. Free melihat dengan seksama dan menghampiri Profesor Jen, dan berkata, bukan hanya impianku yang besar, tetapi cintaku juga, kau mau tahu? Lalu Profesor Jen mengatakan, ah, tunggu, dan bergumam, tidak boleh, dia seorang murid. Kemudian Isabel berbatuk, ahem, berhati-hatilah mulai sekarang, kalau kalian tetap bersikap tak senonoh, aku akan laporkan pada tanteku. Free berkata, ini sebabnya aku tidak suka anak kecil. Lalu dengan kesal Isabel berkata, anak kecil. Profesor Jen berkata juga, benar,
Kan, sontak Isabel mengatakan, apa kau bilang, Profesor Jen? Apa maksudmu? Profesor Jen menjawab, bukan apa-apa. Waktu semakin malam, Free yang sedang melihat ke langit yang indah, di dalam hatinya berkata, tak perlu terburu-buru, aku hanya perlu melakukan apa yang ku bisa dengan hati-hati. Itulah cara tercepat. Sudah 2 minggu sejak saat itu, kini David telah berangkat ke akademi dengan menggunakan alat bantu jalan. David dengan kesusahan berjalan menuju ke kelas sambil berteriak, Frey, kau brengsek, sekarang beraninya kau melawanku. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan, tapi aku tidak mungkin kalah darinya. Semua murid melihatnya. Akhirnya David sampai di depan kelas. Frey, kau pikir aku terima semua ini? Frey yang duduk tenang sambil membaca buku tak menggubris perkataannya. Aku akan buat kau membalas semua yang telah kau lakukan. Aku akan suruh semua anak buahku menghajarmu. Hari ini pasti, Frey yang sudah tidak tahan dengan ocehan David. Tanpa berbicara sepatah kata pun ia langsung mengeluarkan magic missile, membuat David terpelintang karenanya. Serangan itu mengenai hidung David yang membuatnya pingsan di tempat. Profesor berkata, untuk membetulkan hidung cadet David yang rusak, aku menyuruhnya pulang ke rumah. Para siswa bertanya, hidungnya? Profesor menjawab, iya, untuk memacungkan kembali hidungnya yang rata. Kini Free yang sedang berjalan-jalan berkata dalam hatinya, hah, sungguh membosankan, ya, bukan seperti aku terlalu berharap kepada semua ini. Tapi, bukannya seharusnya mereka punya kemampuan bicara. Bukannya juga mereka berasal dari sekolah bergengsi. Semua ini jadi menyedihkan. Aku butuh untuk lebih berlatih pengalaman bertempur untuk meningkatkan mana di tubuh Free. Kemudian seseorang memanggilnya, kau rambut abu-abu yang di sana, bukannya kau orang yang sudah membuat David menjadi kain pel? Kita bicara sebentar. Dengan penasaran Frey pun menyetujuinya. Bukannya kalau orang yang hebat dalam sihir, dia membawa Frey ke suatu tempat, di mana banyak orang berkumpul seperti berandalan nakal. Salah seorang berkata, kau tidak tahu siapa aku. Aku Alex Priamit. Aku seperti dewa kalau dibandingkan denganmu. Orang sepertimu sungguh membuatku kesal. Sebagai dewamu, aku tahu kau yang sudah mengejar David, orang yang sudah aku anggap adik sendiri. Memangnya kau apa? Apa kau tahu kalau hidungnya sudah hancur? Hah? Lalu bagaimana caramu bertanggung jawab? Free dengan wajah tak bersalah, berkata dalam hatinya, wow, dia ini menghinaku atau bagaimana? Frey mengatakan, aku kira aku cuma ditanya masalah itu, tapi kalian sepertinya memang mencoba menghajarku kan? Lalu orang itu berkata, siapa memangnya kau berani bicara seperti itu? Bocah kurang ajar ini, Apa kau tidak merasa bersalah setelah membuat hidung David cantik? Asal kau tahu, aku orang rank 16 dalam sihir kompetisi. Kau masih tidak mengerti sepertinya. Free yang mendengarnya merasa mengantuk hingga membuatnya menguap. Dia melanjutkan, maksudku kau akan mati hari ini. Brengsek, Free berkata, dan lagi, kau membawa banyak orang untuk menghajar orang lemah sepertiku. Ia menjawab, diamlah, mereka cuma menonton saja. Laki-laki tampan sepertimu tidak pantas untuk. Saat ia berbicara namun dengan santainya Free mengeluarkan magic missile-nya, hingga membuat orang itu terpental karena serangannya. Saking kuatnya, temannya juga ikut terpental. Teman lainnya yang melihatnya terkejut melihat kejadian barusan. Sekarang orang itu tergeletak lemas, tak sadarkan diri. Salah seorang berkata, kau kurang ajar, beraninya kau menyerang dulu saat dia berbicara. Kau tidak boleh menyerang lawan saat dia bicara. Bodoh. Free dengan santainya seolah tak terjadi apa-apa berkata, maaf, soalnya menyenangkan rasanya bagaimana aku bisa menghajar kelompok bocah seperti kalian. Mereka terkejut dikatakan bocah, sambil tersulut emosi dia memegang sebuah besi dan berkata, cukup dengan sikap sombongmu itu, aku Golgoek, putra pertama dari keluarga Giller. Dilanjut pria sebelahnya, aku Prik, putra pertama keluarga Pinalax. Aku Magic Missile. Tangkap dia, Magic Missile. Aku, Magis Missile. Terlihat Free yang duduk di antara mereka yang sudah tidak bangun lagi. Free merasa bosan, tidak ada orang yang menari di sini. Kalau begini terus, aku malah menurunkan level mereka. Sekarang di Academy, tepatnya di kelas, terlihat Free bosan dengan belajarnya. Kalau ada suara berkata, apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Membuat Free membuka matanya dan berkata, oh, itu kau? Ternyata Isabella datang menghampirinya, dan berkata,
Sejak terakhir kali kau membuat banyak orang bergeletakan dengan magic misilmu itu, semua orang memanggilmu, misil kematian, apa kau tahu? Wajahnya memerah menandakan ia malu. Sambil mengobrak-abrik buku dan kertas di atas meja menggunakan tangannya, ia mengatakan, "Ga, apa yang terjadi? Aku tidak punya kesempatan untuk menggunakan mantra terkuatku." Isabella yang melihat Free seperti anak-anak yang marah tidak dibelikan mainan oleh ibunya. Isabella berkata dalam hati, manisnya. Free bertanya, "Jadi, ada apa?" Isabella menjawab, "Aku sudah melakukan apa yang kamu sarankan. Saat aku tahu darah troll bisa digunakan sebagai metode untuk membuat formula itu adalah penemuan luar biasa untuk mencampurnya dengan kegelapan dengan rasio 7:3. Sambil kepalanya diletakkan di meja, Free mengatakan, "Oh, itu. Saat kau membuatnya, pakai darah setengah troll. Itu jauh lebih baik, itu cukup menyebarkan kekuatan. Intinya, sekarang itu jadi terobosan dalam penelitian." Isabella berkata, "Terus, apa yang mau kamu ajarkan padaku?" Free pun mengangkat kepalanya lalu melihat Isabella dan berpikir, "Apa? Kenapa aku bisa berakhir mengajarinya? Tapi, dia anak yang bertalenta. Kalau aku mengajarinya, dia bisa mencapai peringkat 7, tidak, peringkat 8. Free berkata, "Isabel, aku akan mengajarimu bertarung sekarang." Isabella dengan wajah senang berkata, "Sungguh?" Free melanjutkan, "Kita akan melakukannya saat liburan demi latihanmu. Kalau kau mengikutiku, kau akan bisa memperkuat pertarunganmu dengan dua matamu. Tapi, kau bisa saja kehilangan nyawamu. Kalau kau tidak punya kepercayaan diri, lebih baik kau tidak usah." Sontak Isabella berkata, "Aku akan pergi." Free melihat Isabella dengan terkejut. "Tolong ajak aku untuk berlatih denganmu." Terima kasih sudah menyaksikan konten dari channel Hubnap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya.